Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bulina. Pertemuan kali ini pertemuan yang ke-7 ya kita. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan KIKD-nya untuk materi ini. Ini termasuk materi hidrosfer ya, nanti kalau kita akan membahas itu. Nah, KI-nya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah, untuk KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI 4-nya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk hari ini kita akan ke KD 4.7 dan 3.7 dengan materi pembelajaran yaitu dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. KD 3.7 yaitu menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk KD 4.7-nya menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Materinya yaitu mengenai siklus hidrologi, karakteristik dan dinamika perairan laut, persebaran dan pemanfaatan biota laut, pencemaran dan konservasi perairan laut, potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat, konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau DAS, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati gambar, foto, dan atau menyaksikan tayangan video tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, melakukan kunjungan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, mendiskusikan dan membuat laporan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, menyampaikan laporan hasil diskusi tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dilengkapi peta, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Yang terakhir yaitu membuat model 3 dimensi daerah aliran sungai atau DAS. Nah, untuk hari ini kita hanya akan belajar mengenai karakteristik dan dinamika perairan laut terkait dengan gerakan air laut. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu supaya mendapat berkah dan barokah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita
memulai, ibu mau bertanya, di sini yang pernah lihat laut siapa? Atau pernah pergi ke laut? Atau pernah melihat laut itu gimana sih? Atau tepian pantai gitu dari televisi atau media sosial? Oh, banyak ya dari kalian yang udah tahu. Nah, kalian pernah gak sih memperhatikan kalau laut itu gak hanya diam, dia itu juga bergerak sewaktu-waktu, baik gerakan kecil maupun gerakan besar. Nah, itu kalian tahu nggak itu apa? Kalau kalian tuh punya apa kalau air laut itu bergerak? Ya, arus, terus ada apa lagi? Gelombang ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai gerakan air laut tersebut. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu gerakan air laut. Gerakan air laut itu bergerak secara vertikal ataupun horizontal. Jadi secara naik ataupun secara datar horizontal gitu ya. Nah, namun gerakan ini juga bisa menjadi gerakan vertikal dan horizontal. Jadi gerakannya itu vertikal dan horizontal itu secara bersamaan atau biasa disebut dengan turbulensi. Kemudian gerakan air laut ini dapat dibedakan atau diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu gelombang atau wave, kemudian arus atau current, dan pasang naik atau turun atau tide. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa sih gelombang, arus, dan pasang naik atau surut air laut tersebut. Mari kita belajar. Yang pertama ada gelombang atau wave. Gelombang itu sering juga disebut dengan ombak atau alun. Gelombang terjadi karena perbedaan dari massa air dan massa udara yang kontak satu dengan yang lainnya dengan kepadatan yang berbeda. Kalau sederhananya itu, gelombang memiliki 2 bagian, yaitu lembah dan puncaknya. Namun, setiap gelombang itu mempunyai 3 unsur yang penting utamanya, yaitu panjang, tinggi, dan periodenya. Yang dinamakan panjang itu adalah jarak mendatar antara 2 puncak atau 2 lembah. Jadi yang bagian atas ataupun bagian bawahnya yang melengkung gitu. Nah, itu yang bagian atas jaraknya, panjangnya itu. Jadi jaraknya dari lembah ke lembah atau bukit ke bukit. Nah, kemudian ada tinggi gelombang. Tinggi gelombang itu jarak menegak antara puncak dan lembah. Jadi semisal ada puncak dan ada lembah, jadi tingginya itu dari puncaknya yang di atas melengkung gitu, kemudian yang ke bawah dari lembahnya itu diukur berapa. Nah, itu yang dinamakan tinggi gelombang. Kemudian ada periode gelombang. Periode gelombang itu waktu yang diperlukan oleh 2 puncak atau 2 lembah yang berurutan untuk melalui suatu titik. Kemudian selanjutnya, untuk ukuran besar kecilnya gelombang sendiri itu umumnya ditentukan oleh tinggi gelombang. Kan tinggi gelombang itu bervariasi ya, dari yang hanya beberapa sentimeter saja sampai dengan puluhan meter. Nah, dalam sebuah artikel disebutkan gelombang yang tertinggi itu pernah dicatat di dunia dengan 34 meter di Samudra Pasifik yang diukur oleh kapal Angkatan Laut Americano Ramapo pada 3 Februari 1933. Kalau kita mengamati di pantai ya, di laut gitu, perambatan gelombang di laut itu seolah-olah air lautnya bergerak maju beserta dengan gelombangnya. Tapi itu sebenarnya tidak. Pada perambatan gelombang itu yang bergerak maju hanyalah bentuknya saja, sedangkan partikel airnya itu tetap di tempatnya. Jadi
masanya itu tetap di situ yang bergerak, cuma gerakannya, cuma bentukannya saja. Nah, gelombang yang semacam ini itu disebut oscillatory wave. Nah, gitu. Nah, kalau umumnya itu gelombang disebabkan oleh angin. Untuk faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gelombang laut itu ada 3, yaitu hembusan, lamanya hembusan, dan jarak tempuh angin. Jadi umumnya angin gitu aja kalau secara umum. Kuatnya hembusan angin itu gini, kalau makin kencang anginnya yang bertiup kan jadinya makin besar kan gelombang yang terbentuk itu, maka makin besar gelombang yang terbentuk. Nah, semakin cepat juga gelombang serta panjang gelombangnya itu juga semakin besar. Nah, kemudian waktu dimana angin bertiup tinggi, kecepatan dan panjang gelombang itu cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu pada saat angin pembangkit gelombang itu mulai bergerak bertiup. Jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Jadi kalau kayak lautan luas gitu kan nggak ada penahannya, nggak ada nggak ada penghalangnya gitu ya, pokoknya gitu. Bentuk gelombang itu akan berubah dan akhirnya pecah atau breaker begitu sampai di pantai. Nah, mengapa sih kok bisa pecah? Hal itu disebabkan oleh gerakan melingkar dari partikel-partikel yang terletak paling bawah dari gelombang. Ini tuh dipengaruhi oleh gesekan dari dasar laut yang dangkal. Nah, ada 2 bentuk utama pecahnya gelombang itu. Yang pertama, plunging breaker atau ombak landai, dan spilling breaker, ombak terjun. Untuk plunging breaker sendiri, pecahnya gelombang itu akibat dari bagian bawah gelombang yang bergesekan dengan dasar laut dangkal atau pantai laut landai. Karena bagian bawah gelombang bergesekan dengan dasar laut, maka seolah-olah gesekan gelombang itu tersendat. Nah, akibatnya puncak gelombang bergerak mendahului dan pecah. Sedangkan spilling breaker terjadi apabila gelombang mendekati pantai yang curam. Gerakan gelombang tertahan oleh dinding pantai yang curam. Akibatnya tinggi gelombang akan naik dan kemudian meluncur ke arah dinding pantai. Gitu. Kalau kita tahu ya, gelombang itu juga bisa disebabkan bukan hanya angin loh. Kalau terjadi tsunami itu kan ada gerakan dasar laut lempeng itu ya. Nah, itu bisa memicu gelombang besar juga yang disebabkan oleh gempa bumi. Nah, selanjutnya yaitu arus laut atau current. Arus laut itu adalah gerakan massa air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh lautan di dunia. Berdasarkan temperaturnya, kita itu mengenal arus panas dan arus dingin. Tadi begitu. Umumnya itu arus panas dan arus dingin. Untuk arus panas sendiri, bila temperatur air pada arus tersebut lebih tinggi, jadi kan lebih panas ya, daripada temperatur air laut yang didatanginya, atau arus laut yang bergerak dari daerah lintang rendah atau daerah panas begitu ke daerah lintang tinggi, daerah dingin. Sedangkan arus dingin itu bila temperatur arus lebih rendah, jadi lebih dingin, lebih rendah itu lebih dingin kan dari temperatur air laut yang didatanginya, maka arus itu bergerak dari daerah dingin ke daerah panas. Untuk faktor yang menyebabkan terjadinya arus itu ada angin, perbedaan permukaan laut, perbedaan temperatur, perbedaan salinitas dan kepadatan air, pasang naik,
pasang surut, dan bentuk pantai. Arus laut yang disebabkan oleh tiupan angin itu biasanya arus permukaan. Nah, ini biasa disebut dengan drift. Nah, rotasinya itu pada bumi, kan karena bumi itu berbentuk bulat, arah arusnya biasanya menyimpang ke arah kanan itu untuk belahan bumi utara dan ke kiri untuk belahan bumi selatan. Arah arus sendiri itu biasanya berbentuk 45 derajat. Dengan arah anginnya itu mendorong misalnya ke arah arus ekuator utara, itu kan arahnya ke timur barat akibat dorongan angin pasat timur laut. Juga arus ekuator selatan itu akibat tiupan angin pasat tenggara. Di daerah iklim sedang belahan bumi utara itu ada arus-arus yang disebabkan oleh angin barat daya. Begitu juga di daerah iklim sedang di belahan bumi selatan dan arus-arus yang disebabkan karena angin barat laut. Ada arus sirkumpolar. Arus hembusan angin barat merupakan arus laut yang mengelilingi bumi yang disebabkan karena hembusan angin barat laut tersebut. Nah, karena hal tersebut di Indonesia itu terjadi 2 pembalikan arah dalam 1 tahun, yaitu angin musim barat dan musim timur. Selanjutnya itu kan arus yang disebabkan karena tinggi rendahnya permukaan air laut. Contohnya itu arus kompensasi atau arus balik, disebut juga arus sungsang. Letaknya itu di ekuator. Terus ada arus California, arus Canary dan Benguela, dan arus Peru. Nah, arus tersebut terjadi karena perbedaan tinggi permukaan karena angin, namun juga disebabkan karena perbedaan curah hujan serta penguapan antara lautan dengan laut pedalaman. Misalnya itu arus dari Samudra Atlantik ke Laut Tengah dan dari Samudra India ke Laut Merah. Perbedaan temperatur menyebabkan perbedaan kepadatan air yang menyebabkan salinitas berbeda. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya arus. Air yang lebih padat dan besar salinitasnya itu akan turun. Nah, kemudian mengalir di bagian bawah sebagai arus bawah. Sebaliknya, yang terjadi pada air yang ringan dan kurang padat itu akan muncul dan bergerak di bagian permukaan sebagai arus permukaan. Untuk pembagiannya itu ada arus permukaan yang ada di berbagai samudra. Ada arus laut di Samudra Pasifik. Nah, di sebelah utara, di belahan utara atau di belahan utaranya ya, itu ada arus ekuator utara, arus balik ekuator, arus Kuroshio, arus Oyashio, dan arus California. Kemudian di belahan selatan itu ada arus ekuator selatan, arus balik ekuator, arus Australia Timur, arus sirkumpolar atau arus hembusan angin barat, dan arus Peru atau arus Humboldt. Terus yang kedua itu ada arus di Samudra Atlantik. Di belahan utara ada arus ekuator utara, arus balik ekuator, arus Karibia, arus Antillen, arus Gulf Stream, arus Atlantik Utara, arus Labrador, arus Greenland Timur, arus Canary. Di sebelah selatan ada arus ekuator selatan, arus Brasilia, arus Falkland, arus sirkumpolar, dan arus Benguela. Untuk arus di Samudra Hindia di sebelah utaranya, di sebelah utaranya itu karena belahan utaranya tidak terlalu luas, maka
tidak ada arus ekuator utara. Di daerah ini angin pasat dipengaruhi oleh angin musim, yaitu angin musim timur laut dan angin musim barat daya. Oleh karena itu terdapat arus musim timur laut dan arus musim barat daya di Teluk Benggala dan di Laut Arab. Untuk di belahan selatan, arus ekuator selatan, arus Agulhas, arus Maskarina, arus sirkumpolar, arus Australia Barat. Bisa nggak sih arah arus laut itu menyimpang? Bisa secara horizontal maupun vertikal. Hal ini sama dengan arah angin. Mengapa sih kok bisa kayak arus laut yang menyimpang ke kanan di belahan selatan, misal kayak di belahan bumi utara arus lautnya menyimpang ke kanan, di belahan selatan arus lautnya menyimpang ke kiri. Hal ini dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan dari arah yang lurus. Mengapa sih gaya ini bisa timbul? Gaya ini timbul karena perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi. Nah, gaya inilah yang menghasilkan adanya aliran gear yang mengarah seperti gerakan jarum jam ke kanan dan pada bumi utara yang mengarah ke kiri pada belahan bumi selatan. Untuk di beberapa tempat sendiri, arus laut yang disebabkan karena angin dapat menyebabkan terjadinya arus vertikal atau upwelling, arus yang naik begitu, maupun arus yang turun, subwelling atau sinking. Proses upwelling itu terjadi di mana massa air didorong ke arah atas dari kedalaman sekitar 100 sampai 200 meteran lah. Nah, itu aliran air permukaannya akan menjauhi pantai, mengakibatkan massa air yang berasal dari lapisan dalam akan naik, menggantikan kekosongan tempat. Nah, untuk upwelling sendiri itu bisa dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama, stationary tip. Stationary tip jenis tetap, terjadi sepanjang tahun meskipun intensitasnya itu berubah-ubah. Contohnya di lepas pantai Peru. Kemudian yang kedua ada periodic tip jenis berkala. Itu terjadi hanya pada satu musim saja. Contohnya itu di selatan Jawa. Jadi di selatan Laut Jawa, sepanjang bagian selatan ya, Laut Jawa itu tipe arusnya berkala. Yang ketiga itu ada alternatif tip jenis silih berganti. Arusnya itu silih bergantian dengan penenggelaman massa air atau sinking. Contohnya itu ada di Laut Banda dan Laut Arafura. Pasang surut air laut, tide. Gejalanya pasang itu disebabkan oleh gaya tarik bulan dan gaya tarik matahari tentunya. Selain itu juga adanya gaya sentrifugal bumi. Nah, tadi selain gaya tarik bulan dan bumi, itu kan ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu gaya yang didesak karena luar dari pusat bumi yang besarnya kurang lebih sama dengan tenaga yang ditarik atau sentripetal di permukaan bumi. Baiklah, itu pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, ini satu kelas berapa? 28 anak. Ya udah dibagi, kalau 5 berapa? 5 nanti ada yang 6 gitu ya, 6 ada yang 6 3 kelompok. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok, ada 3 kelompok yang 6 anggotanya ada 6.
silakan dibagi. Terserah mau urut absen, terserah mau urut nomor urut, terserah mau ikut nomor urut ataupun berhitung bisa. Silakan berhitung, dimulai dari pojok belakang. Nah, baik. Baik, jadi tugasnya yaitu menentukan perbedaan antara gelombang, arus laut, kecepatan ya. Yang pertama, gelombang, arus laut, dan pasang surut air laut. Kan ada 5 kelompok. Bu mau panggil maju ke depan kelompok 5. Silahkan. Ya. Nah, bagus sekali. Sudah, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Oh, ya, mau bertanya tentang apa? Oh, gitu ya. Baik, Ibu akan mengulangi pertanyaannya ya. Jadi, nelayan itu memang memanfaatkan lebih tepatnya pasang surut air laut. Kalau zaman dulu memang iya, tapi kalau sekarang mau melaut kan udah ada yang namanya itu diesel di perahu kan. Itu kan bisa menggerakkan kapal kapan saja. Nelayan mau itu bisa berangkat mencari ikan di laut. Kalau dulu itu memanfaatkan pasang surut air laut Nah, setelah mengerjakan tugas kelompok tadi, Ibu akan memaparkan sedikit mengenai tugas kalian untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan ulangan, tapi nanti tugasnya dikumpulkan sebelum ulangan gitu. Nah, tugasnya itu menentukan letak arus. Bisa ditulis, silahkan ya. Ibu ulangi, menentukan letak arus berdasarkan jenis yang telah Ibu sampaikan dalam peta dunia. Kesimpulan pada pertemuan kali ini terkait dengan gelombang. Kesimpulan pada pertemuan kali ini terkait dengan gerakan air laut materi hidrosfer kan ini itu kan ada 3 tadi, arus laut, terus apa? Iya, gelombang laut, terus pasang surut air laut. Arus pasang surut itu juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik loh. Jadi bisa sebagai pengganti tenaga yang tidak dapat diperbarukan. Kemudian adanya arus laut yang panas dan dingin itu menyebabkan banyak plankton. Nah, plankton sendiri itu sebagai makanan ikan. Selain itu kan laut juga menghasilkan garam yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, begitulah yang dapat Ibu sampaikan. Belajar yang rajin